Kreasi dari Satria Toriko Mustrofa, drama berjudul Menjemput Bekal Kematian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Satria Toriko Mustrofa akan menampilkan drama berjudul Menjemput Bekal Kematian. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu sebagai pemulung. Perkenalkan, nama saya Desi sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Suraya sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Sapana sebagai ibu guru. Perkenalkan, saya Lina sebagai preman 1. Perkenalkan, nama saya Aris sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Linda sebagai Lisa. Perkenalkan, nama saya Susul sebagai Aca. Perkenalkan, nama saya Naya sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Nabila sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Tami sebagai preman 2. Perkenalkan, nama saya Arini sebagai perampok 1. Perkenalkan, nama saya Tanya sebagai murid. Silakan Menyaksikan. Mulai aku eta tuh dilatui aku songkene karena Banyak jalan menuju Roma, begitu juga banyak jalan menuju surga. Hidayah bagaikan sebuah teka-teki saraf misteri. Tak ada yang tahu apakah hidayah akan datang sebelum ajal menjemput kita, ataukah kita tetap menjadi pribadi rugi hingga akhir perjalanan ini. Suatu kisah tentang cucu Adam yang syarat akan makna, cerita, perjuangan, dan semangat untuk menggapai surga. Bu, Aca berangkat. Suasana rumah yang sebelumnya sepi beranjak semakin sunyi. Aca merangkak menuju ke sekolah, dan sesampainya di sekolah, Lo mau kemana? Udah ngerjain PR? Oh, aku mau saat duha. Kamu mau ikut? Hah? Gua? Udah deh, kapan-kapan aja. Aca berjalan menuju ke dalam kelas. Dilihatnya secari kertas di dinding mading kelasnya, berisi jadwal ujian praktek agama bulanan. Apa-apaan ini? Oh, itu daftar nama kelompok siswa ujian baca Al-Quran dan sholat. Hah? Kenapa? Cuma baca Al-Quran sama sholat kok ujiannya? Jangan-jangan lo gak bisa sholat ya? Hah? Lo nuduh gua gak bisa sholat? Bukan gitu maksudku. Halah, udahlah.
Aca yang bingung tentang ujian yang akan dilaksanakan, merenung memikirkan nasibnya dipermalukan teman-temannya karena tidak bisa sholat dan mengaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau aku boleh tahu, kamu kenapa? Aku lihat mukanya kusut. Gak apa-apa kok, Sa. Gak ada yang perlu lu cemasin. Oh, ya udah deh kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa detik kemudian, Wah, Anak. bukan anak, lu. Iya, ada apa? Ada yang mau gue tanya dan kasih lo semua rahasia besar. Dan gue harap lo bisa jaga rahasia ini dan bisa bantuin gue. Insya Allah, Ana bakalan jaga rahasia antum dan bantu antum sesuai dengan kemampuan Ana. Sebenarnya nama lo anak apa Lisa sih? Ana itu dalam bahasa Arab artinya aku, kalau antum itu kamu. Oh, jadi gitu. Sebenarnya apa, Cak? Hah, oke. Jadi gini. Waktu gue lahir, gue udah jadi anak yatim karena bokap gue meninggal pas gue lahir. Terus semenjak itu, gue cuma hidup sama ibu gue sibuk kerja sampai-sampai gue gak pernah lihat dia memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim. Terus apa yang bisa aku bantu, Cak? Sabar, gue kan belum beres ngomong. Jadi intinya gue dari kecil gak pernah diajarin sholat ataupun ngaji. Jadi sampai sekarang gue gak bisa tuh ngaji ataupun sholat. Jadi sampai saat ini kamu belum bisa sholat sama ngaji? Woi, pelan! Iya, makanya itu. Lo kan ketua rohis, jadi ngerti banyak masalah agama. Lo mau kan ajarin gue sholat dan ngaji? Tenang aja, gue bayar berapapun yang lo mau. Insya Allah, Ana ikhlas kok bantu antum. Serius? Thank you, bro! Iya. Terus kapan kita mulai belajarnya? Nanti pulang sekolah bisa? Oke, bro. Ya udah, masuk kelas yuk. beberapa jam kemudian sepulang sekolah, Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Afwan ya, kamu kelamaan nunggu aku. Afwan? Oh iya, santai aja bro, slow. Oke, Terus kita mau latihan di mana? terserah kamu aja, di rumah kamu juga boleh. Hah, di rumah gue? Iya, kalau kamu gak keberatan, kan kamu juga yang bilang kalau ini privasi. Jadi biar gak banyak teman yang tahu juga. Oh gitu. Kalau di rumah lo aja gimana? Kan pasti di sana fasilitas agamanya lebih memadai dibanding rumah gua. Tapi rumah aku gak semegah rumah kamu. Serius, gak apa-apa nih. Slow aja, yuk berangkat. akhirnya mereka berangkat menuju rumah Lisa. Tak beberapa lama, Aca pun pulang dan pembelajaran kilat tentang agama Islam yang barusan dipelajari Aca mampu mengubah sifat dan kepribadiannya cukup signifikan. Dan ia pun mulai menerapkan sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lagi apa? Kamu sholat, hah? Buat apa kamu sholat? Kenapa bu? Bukannya agama kita Islam. Terus kenapa kalau aku sholat? Oh, kamu udah pinter ya entah kata-kata ibu. Pasti ini karena pergaulan kamu. Di sekolah baru kamu itu kan dari awal memang ibu gak suka kalau kamu sekolah di SMA itu. Ibu, kenapa sih cuma gara-gara aku sholat aja marah-marah gini? Emang salah ya kalau aku sholat? Ingat ya, sholat itu cuma buang waktu kamu aja. Dan kamu harus tahu, itu cuma kamu doa mohon sama Tuhan kamu. Dia itu gak akan pernah peduli dan sayang sama kamu. Tapi bu, emang Sudah, gak usah lagi kamu ceramain ibu. Ibu gak mau lagi lihat kamu sholat atau apalah itu. Kalau kamu udah gandut lagi sama ibu, mending kamu gak usah lagi jadi anak ibu. Ibu Aca sangat kecewa dan masih larut dalam kesedihan karena Allah mengambil suaminya, melarang Aca untuk beribadah. Hingga keesokan harinya, sepulang sekolah,
Aca, Iya, kenapa Sa? kamu mau ikut BBQ nggak sama anak? BBQ? Iya, BBQ, bimbingan baca Al-Quran. Di sana ada guru yang bakalan ngebimbing kita, dan di sana kamu bisa diskusi buat mencari masalah kamu. Mau ya? Oke deh, gue mau. Gas. Mereka berjalan menuju musola sekolah untuk mengikuti kegiatan BBQ dan menemui guru mereka yang sudah menunggu di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah lama Bu nunggunya? Lumayan lah, yang penting belum sampai bisulan. Ya udah, ayo duduk melingkar. Kita mulai BBQ kita hari ini. Semua mengambil posisi duduknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai agenda kita hari ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini materi kita adalah tentang bagaimana menyiapkan bekal kematian dari sekarang. Jadi, sebagai seorang muslim, kita harus mempersiapkan bekal yang banyak untuk kematian kita. Dan siapkanlah itu dari sekarang. Jika kita mengharapkan surga Allah sebagai tempat yang kekal untuk kita harus senantiasa berusaha, beribadah, dan berdoa untuk mendapatkan ridho Allah. Bisa dimengerti? Apa ada yang ingin ditanyakan? Bu, gimana kalau misal ya Bu, misal ini mah. Iya, Misalnya ada orang yang dilarang sholat sama orang tuanya, padahal dia Islam. Ya kayak di TV-TV itu Bu, yang ada anak dimarahin sama ibu tiri atau ayahnya karena ninggalin pekerjaan rumahnya untuk sholat. Dan kalau misalnya anak tersebut tetap milih untuk beribadah buat mempersiapkan bakal kematiannya, anak tersebut anak tersebut termasuk menjadi anak durhaka gak Bu? oh iya, ibu belum tahu nama kamu, baru pertama kan? Iya Bu, nama aku Aca Bu. Jadi gini, memang Allah memerintahkan kita untuk mematuhi semua yang orang tua kita perintahkan, apalagi seorang ibu. Tapi, jika perintah orang itu menyesatkan dan menentang ajaran agama Islam, hal yang tidak diridhoi Allah, kita wajib melanggarnya, tapi usahakan tanpa menyakiti hatinya saat antum menolaknya. Contohnya, kalau kita disuruh mencuri, itu kan perbuatan yang menyimpang oleh ajaran. Jadi tidak apa-apa kalau kita membantahnya. Apa sudah jelas? Iya Bu, makasih. Iya, ada lagi yang ditanyakan? Tidak Bu, cukup. Oke, kalau cukup kita lanjutkan materi selanjutnya. Mereka pun serius mengikuti kegiatan BBQ tersebut dan melanjutkan BBQ tersebut hingga usai. Dan setelah itu, Aca dan Lisa melangkahkan kakinya untuk membeli peralatan sholat. Dan Aca pun tiba di rumah di sore hari. Saat itu terdengar adzan maghrib. Setelah mendengar pencerahan dari mentor BBQ, Aca kembali menjalankan ibadah sholat. Dan dia tidak takut lagi menjadi anak yang durhaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu emang benar-benar anak durhaka ya? Percuma kamu sholat, tapi moral kamu sama orang tua aja masih rusak. Astagfirullah Bu, tadi mentor BBQ aku bilang kalau Allah itu lebih penting dari segalanya. Jadi sebagai umatnya kita wajib menyembahnya. Oh, Semenjak kamu sekolah SMA itu, kamu udah berani ya ceramahin ibu. Kamu udah berani lawan apa yang ibu omongin. Kamu udah bisa jadi anak ibu. Bu, aku bukan ceramahin ibu, tapi emang apa? Sekarang kalau kamu memang gak mau lagi ikut aturan di rumah ini, mending kamu pergi aja. Ibu gak sudi punya anak kayak kamu. Pergi. ya maafin Aca. Aca gak bisa jadi anak yang baik dan Aca gak bisa jaga keluarga ini. Mungkin kalau ayah masih ada di sini, kejadiannya gak akan seperti ini.
Aca memasukkan semua pakaiannya ke dalam koper, termasuk foto almarhum ayahnya, di ruang tamu. Bu, maafin Aca. Aca bakal pergi kalau ini yang terbaik buat semua. Assalamualaikum. Aca melangkahkan kakinya dengan ragu, meninggalkan rumahnya yang sudah menyatu bersamanya selama 16 tahun ini. Terasa berat bagi Aca, harus meninggalkan ibunya. Tiba-tiba, di perjalanan mencari tempat bermalam, Aca melihat sebuah peristiwa. Hei bocah, mana sekarang hari ini? Ke ada bang. Gak usah bohong lo. Beneran bang, aku gak bohong. Kalah, lo bosan hidup. Astagfirullah, bang, lupa sih, kasihan. Hei siapa lo berani-beraninya urusin urusan gue? Kenalin, Aca bang. Peduli amat, lo gak tahu siapa gue? Bukan, karena lo udah ngerusak rencana gue. Sekarang lo serahin semua barang bawaan lo. Astagfirullah bang, itu gak baik bang. Mengambil hak orang lain, hukumnya dosa. Persetan soal dosa. Rasain lo. Sang preman memukuli Aca hingga babak belur dan mengambil semua barang bawaan Aca. Yuk bangun. Pemulung itu membawa Aca ke rumahnya karena luka yang dialami Aca cukup parah. Terdengar suara azan subuh dan Aca pun terbangun. Lalu dia pergi mencari air wudhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lo udah bangun? Iya, sholat berjamaah yuk. Sholat? Kayak orang kaya aja lo sholat segala. Tahu nggak? Sholat itu cuma buat orang kaya. Kalau kita mau orang miskin percuma. Gak ada untungnya. Mau sholat kayak apa? Enggak juga. Kalau miskin tetap aja miskin. Sholat itu diperuntukkan untuk semua muslim. Dia wajib melaksanakan sholat. Dan masalah rezeki itu Allah SWT sudah mengaturnya. Ish, terserah lo. Gue mau tidur lagi. Ngantuk. Hei, kenapa? Ada apa? Ukti, Hah? Ya. kamu kenapa? Gile. Tadi gue mimpi digeret-geret orang yang besar. Serem banget. Mau geret gue ke neraka. Untuk gue bisa kabur. Subhanallah. Sumpah, gue takut. Neraka itu serem banget. Gue gak mau jadi penghuninya. Kalau kamu gak mau jadi penghuninya, kamu harus rajin beribadah sama Allah SWT. Lu serius? Jadi kalau kita rajin sholat, ngaji, puasa, gue gak akan ke neraka. Iya, dan selalu berbuat baik serta mampu meningkatkan imannya. Udah, kalau gitu lo ajarin gue sholat sama ngaji ya. Iya, insya Allah. Thanks ya. Oh ya, nama gue Juminten, bukan Ukti atau Antum. Kalau lo? Nama aku Aca. Ukti itu sebutan untuk anak perempuan dalam bahasa Arab. Oh, tapi nama lo yang benar Ana apa Aca? Ana itu artinya saya, jadi nama saya Aca. Kalau Antum itu kamu. Oh gitu, yaudah yuk, buruan ajarin gue sholat daripada makhluk yang tadi datang beneran. Oke, tapi sebelumnya kita udah dulu ya. Terserah lo deh. Akhirnya pemulung itu kini berniat untuk menjadi seorang muslim dan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa jam kemudian, ketika pemulung dan Aca sedang memulung mencari uang untuk makan, tiba-tiba mereka melihat seseorang yang sedang dirampok dan menghampirinya. Cepat serahkan semua barang bawaan Anda. Jangan bang, saya nggak bawa apa-apa. Jangan bohong loh, atau gue kirim lo ke neraka. Ibu, Aca, jangan dekat, atau gue habisin lo. Bang, jangan sakitin ibu saya. Ingat bang, perbuatan yang kalian lakuin itu dilaknat Allah. Hah? Persetan. Aca dan
mengakhiri kata yang terjatuh dan beriman. Iya nak, kamu harus kuat ya. Kamu jangan tinggalin ibu. Ibu jangan sama aja. Ibu kembali dengan urusan kita. Jangan tinggalin ibu sendiri nak. Ibu sayang sama kamu. Jadi urusan sama Ibu jangan sini. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Ibu akan melihat kamu sekali mengingatkan diri menjadi seseorang yang selalu bersedekah dan bersungguh-sungguh dalam hati dan cinta. Dan dunia kami diangkat menjadi angkat di dunia kecil. Dan mereka pun terus bahagia sampai Allah menjemput mereka. Begitulah, sungguh mudah bagi Allah membolak-balikan hati manusia dari yang keras menjadi lembut. Hidayah datang untuk siapa saja yang ia kehendaki dan siapa saja yang mau mendekati. Semoga kita semua menjadi hamba yang senantiasa beriman tanpa sedikit pun keraguan di dalamnya. Amin.